Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia dengan NIM 194239193. Dalam video kali ini saya akan membahas jurnal dengan tema mekanisme pasar dalam perspektif Islam dan saya mengambil topik tentang pasar monopoli. Video ini guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester Ekonomi Mikro Islam yang diampu dengan dosen Ibu Fitri Eka Alianti, SHI MA, dengan tugas pembandingan dan mereview jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan penulis Dede Abdul Fattah, dan jurnal kedua dengan judul Monopoli dalam Islam yang ditulis oleh Elvira Dewi Ginting. Jurnal pertama keluar tahun 2012 dengan volume 4 nomor 4. Nomor 2, abstrak monopoli dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jurnal yang kedua keluar pada tahun 2016, volume 3 nomor 4. Abstraknya, monopoli sebagai anak keturunan dari ekonomi kapitalis dengan pandangan hidup liberalnya banyak ditentang oleh masyarakat, sebab monopoli ternyata membawa dampak negatif bagi kompetisi pasar yang sehat. Kemudian di dalam jurnal dijelaskan pengertian monopoli dalam perspektif Islam. Jurnal pertama mengatakan perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli berasal dari kata al-hurb yang artinya al-zulm wa al-isaah al-muasyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, monopoli adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Pada jurnal kedua dijelaskan, monopoli di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah al-ihtikar, yaitu secara bahasa adalah menyimpan makanan, adapun secara istilah adalah seseorang membeli makanan ketika harganya tinggi untuk diperjualbelikan, tetapi tidak menjualnya pada waktu itu, justru malah ditimbunnya agar menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian jurnal pertama menjelaskan lagi perbedaan monopoli Islam dengan konvensional adalah pada persamaannya sama-sama menghendaki adanya keuntungan yang besar, tetapi pada perbedaan pada cara motif dan mendapatkan keuntungan besar tersebut. Monopoli dalam Islam dilakukan dengan cara menimbun barang, sedangkan ekonomi konvensional bukan hanya dengan menimbun, tetapi dengan banyak cara seperti kepemilikan suatu sumber daya unik yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Jurnal kedua menjelaskan sifat-sifat monopoli, yaitu satu, perusahaan dan banyak pembeli. Yang kedua, kurangnya produk substitusi. Yang ketiga, pemblokiran pasar untuk dimasuki. Kemudian pada jurnal pertama dijelaskan lagi, yaitu hukum monopoli. Ulama berpendapat bahwa monopoli hukumnya haram. Yang mereka jadikan landasan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah, berfirman pada surat Al-Hajj ayat 25. Dan jurnal kedua menjelaskan ciri-ciri monopoli dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, hanya ada satu penjual, kekuatan penjual atau produsen untuk menentukan harga, tidak ada barang pengganti terdekat atau mirip, tidak ada atau sangat sedikit perusahaan lain yang dapat memasuki pasar tersebut, dan yang terakhir, diskriminasi harga atau penetapan harga kepada satu konsumen yang berbeda. Kemudian dalil tentang haramnya monopoli dalam Islam. Maneh takaro fahuwa khoti, yang artinya barang siapa menimbun barang maka ia berdosa. Kemudian dijelaskan kembali tentang ihtikrar pada jurnal-jurnal tersebut. Pada jurnal pertama, pendapat Ibnu Hazm mengatakan bahwa pelarangan ihtikar tidak hanya terbatas terhadap makanan pokok, akan tetapi semua barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Al-Kasani dan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa iktikrar terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat suatu kesalahan yang dapat merugikan dan menyengsarakan masyarakat banyak. Pada jurnal kedua,
Menurut Ad-Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat embargo yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa membuat harga pasar tidak stabil. Padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan lain-lain. Yang selanjutnya pada jurnal pertama dijelaskan tentang talaqi rukban. Di jurnal pertama dijelaskan melarang praktik talaqi rukban karena tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya. Islam tidak melarang umatnya mencari barang dengan harga yang lebih murah. Namun, apabila transaksi jual beli antara dua belah pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap tentang harga dan yang lainnya tidak. Kemudian macam monopoli di jurnal kedua menjelaskan tentang monopoli yang dilarang dalam hadis, yaitu monopoli yang diharamkan hanya pada makanan saja, selain makanan dibolehkan. Kemudian monopoli yang dilarang adalah jika dia membeli barang tersebut ketika harganya mahal untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian monopoli yang dilarang adalah jika dia menimbun untuk dijual kembali, adapun jika ia menimbun makanan atau barang untuk kebutuhan pribadi atau keluarga tanpa ada niat menjualnya bukan termasuk monopoli yang dilarang. Kemudian kelebihan dari jurnal 1 yaitu dari penjelasan sudah cukup menjelaskan materi dan daftar pustaka. Jurnal ini baik menyertakan daftar pustakanya. Kelebihan dari jurnal kedua sudah cukup menjelaskan materi yakni tentang monopoli dalam perspektif Islam dan dengan berbagai penjelasan sehingga lebih memahamkan pembaca akan isinya. Kemudian penulisannya rapi dan mudah dibaca. Lalu jurnal ini juga menyertakan daftar pustaka sehingga referensinya jelas. Kekurangan dari jurnal 1 yaitu penulisannya masih kurang menentukan poin-poinnya sehingga sulit untuk menentukan paragraf tersebut. Kemudian masih kurang dalam pemberian informasi penulis dan jurnal. Kemudian identitas jurnal. Kekurangan dari jurnal kedua yaitu terlalu banyak poin-poin yang dicantumkan dan hampir tanpa jeda sehingga rumit. Kemudian dari jurnal tersebut data penelitiannya kurang jelas. Dan kesimpulannya dari kedua jurnal di atas adalah monopoli dikenal dengan istilah ikhtiyar, yaitu upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara menimbun barang. Monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan jasa tertentu. Kemudian, monopoli dalam konsep Islam hukumnya haram karena menimbun barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk disimpan. Kemudian, berbeda dengan ekonomi konvensional yang bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara seperti kepemilikan suatu sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari jurnal yang saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.